Stasiun Solo membiru. Gemuruh bobotoh sambut kedatangan skuad Persib malam tadi. Meski bermain tandang, nyatanya bobotoh ada di mana-mana. Hal itu menunjukkan bahwa Persib adalah klub dengan penggemar terbesar di Indonesia. Di lain sisi, seusai hukuman, Iliano Reinders siap jadi pembeda di laga Persib lawan Persis Solo nanti. Iliano Reinders memberikan sinyal penting menjelang lawatan Persib Bandung ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Super League. Reinders menyebut kondisi fisiknya berada pada level ideal setelah melewati masa istirahat tambahan. Fullback timnas Indonesia itu sebelumnya harus absen pada pertandingan kontra PSBS Biak akibat sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Minggu lalu saya tidak bermain, jadi saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar, ucap Reinders. Kembalinya pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi suntikan penting bagi Persib yang tengah memburu hasil maksimal di laga tandang. Reinders menilai seluruh pemain Maung Bandung telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan. Meski Persis Solo saat ini berada di papan bawah klasemen, Reinders menegaskan situasi tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Dia menilai kompetisi Super League selalu menyimpan potensi kejutan. Di liga ini segalanya mungkin terjadi. Kami harus tetap fokus, bermain sebagai tim, dan memenangkan pertandingan, tambahnya. Reinders menambahkan konsentrasi dan kerja kolektif akan menjadi faktor penentu dalam upaya Persib membawa pulang poin dari Manahan. Dia memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi tim pelatih demi menjaga tren positif tim. Sementara itu, Persib Bandung mendapat tambahan tenaga baru jelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Namun, di sisi lain, Maung Bandung pun berpotensi kehilangan salah satu bintangnya. Jelang penutupan bursa transfer Super League pada 6 Februari 2026, Maung Bandung tampak belum menghentikan pergerakannya. Deddy Kusnandar telah resmi kembali berseragam Persib Bandung setelah berpisah dengan Bayangkara FC. Hal ini dikonfirmasi oleh akun media sosial Bayangkara FC pada Kamis 29 Januari 2026. Terima kasih Deddy Kusnandar atas dedikasi dan kontribusi bersama skuad The Guardians of Saburai. Bunyi pernyataan resmi Bayangkara FC dikutip dari akun Instagramnya. Pada awal musim ini, pemain berusia 34 tahun tersebut dipinjamkan Persib ke Bayangkara FC. Ia diharapkan bisa kembali menemukan ritme permainannya setelah cedera cukup panjang. Sayang, pemain yang akrab disapa Dado tersebut justru minim menit bermain. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, hanya menurunkannya sebanyak 6 pertandingan saja di putaran pertama Super League. Kemungkinan Deddy Kusnandar akan kembali ke Persib untuk menambah kedalaman skuad di lini tengah. Mengingat, Mark Klok pun tengah mengalami cedera saat menghadapi PSBS Biak pekan lalu. Di lain sisi, nama Febri Haryadi dirumorkan hengkang ke Persis Solo. Febri Haryadi santer dikabarkan bakal melanjutkan karir ke Persis Solo, klub yang tengah berjuang keluar dari zona merah. Winger berusia 29 tahun itu diharapkan menjadi jawaban atas masalah lini serang Laskar Sambernyawa. Nama Febri mulai ramai diperbincangkan menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim 2025-2026. Pemain sayap milik Persib tersebut disebut masuk dalam bidikan Persis. Jika kepindahan itu terwujud, Febri diyakini bisa menambah daya gedor dan kecepatan di sektor sayap, terutama untuk membantu Persis yang kini berada di papan bawah klasemen, seperti dikutip dari akun Transfer Market. Pada musim ini, Febri memang kesulitan mendapatkan tempat utama di bawah arahan Boyan Hodak. Ia baru mencatatkan 8 penampilan di ajang Super League serta kualifikasi AFC Champions League 2. Minimnya kesempatan bermain membuat Febri lebih sering mengawali laga dari bangku cadangan, kalah bersaing dengan Berguinho, Beckham Putra Nugraha, dan William Barros yang kerap mengisi posisi sayap. Berita lainnya, bursa transfer Persib, rasio gol Andrew Jung menjanjikan, Boyan Hodak tolak tambah striker baru, nama Adam Prizibek santer akan dipinjamkan. Iya, berbeda dengan musim lalu, Persib Bandung kini tidak lagi mendominasi daftar produktivitas gol di Liga 1. Bahkan tidak ada nama striker Maung Bandung yang bertengger di puncak daftar pencetak gol terbanyak.
Kondisi ini memicu penilaian bahwa Persib masih membutuhkan tambahan striker baru untuk meningkatkan daya gedar tim. Sejumlah pihak menilai kehadiran Andrew Jung dan Ramon Tanke belum cukup untuk mendongkrak ketajaman Pangeran Biru. Namun, pelatih Boyan Hodak secara tegas membela anak asuhnya dan menyatakan tidak ada kendala berarti di sektor penyerangan. Yang menjadi masalah adalah striker kami cedera, ujar Boyan. Boyan menjelaskan bahwa Jung dan Ramon sebenarnya baru pulih dari cedera saat diturunkan melawan PSBS Biak pekan lalu. Hal inilah yang membuat performa mereka terlihat belum maksimal di lapangan. Khusus untuk Andrew Jung, pelatih asal Kroasia ini memberikan penilaian positif. Menurutnya, pemain asal Prancis itu memiliki efektivitas yang tinggi meski terkendala kebugaran. Tapi saya sudah katakan, jika Anda melihat Jung, persentase menit bermain dan rasio mencetak golnya itu sangat bagus, kata Boyan. Kendala utama Jung adalah kedatangannya yang terlambat dari Eropa sehingga melewatkan masa prasemusim. Absennya adaptasi fisik di awal musim inilah yang disinyalir menjadi penyebab sang striker rentan mengalami cedera. Pujian serupa juga dilontarkan Hodak untuk Ramon Tanke. Sempat kesulitan di awal musim meski kerap mendapat peluang emas, Ramon kini mulai menunjukkan konsistensinya di penghujung putaran pertama. Sedangkan untuk Ramon, dia selalu bermain di setiap pertandingan. Karena itu dia sedikit mengalami cedera. Tapi dalam 3 pertandingan terakhir, dia mencetak 4 gol. Akhirnya bisa mulai mencetak gol, ungkapnya. Menatap putaran kedua, Boyan berharap kedua juru gedornya bisa kembali bugar sepenuhnya. Berita lainnya, Persib baru-baru ini ketiban untung besar. Iya, PT Unilever Indonesia, sponsor anyar Persib Bandung. Persib Bandung memiliki tambahan sponsor baru untuk mengarungi putaran kedua kompetisi Super League 2025-2026, yakni PT Unilever Indonesia. Salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam kategori beauty and well-being, personal care, home care, dan foods, resmi mengumumkan kemitraan dengan Persib Bandung. Melalui produk ikoniknya, Rinso dan Sunlight, kolaborasi Unilever Indonesia dan Persib Bandung menandai langkah bersejarah yang mempertemukan kekuatan brand rumah tangga terpercaya dengan klub sepak bola yang memiliki basis penggemar terbesar di Indonesia. Kemitraan ini diproyeksikan sebagai kolaborasi win-win yang menggabungkan kekuatan brand, komunitas, dan kedekatan emosional dengan konsumen dan fans. Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benji Yap, mengaku sangat bangga dengan kolaborasi antara Unilever Indonesia dengan Persib. Sebagai wujud nyata dari kemitraan ini, Rinso meluncurkan produk Rinso Beckham Special Edition dengan fragrance baru. Kolaborasi ini tentang berbagi nilai kebersamaan, loyalitas, semangat Persib, dan juga fondasi brand kami dalam mendampingi keluarga Indonesia. Berita lainnya, sosok kiper pelapis Teja Paku Alam ramai diminati PSIM. Akankah Bobotoh setuju jika di-loan? Kabar baru berembus dari sosok kiper Persib, Adam Prizibek. Adam masuk radar transfer klub asal Bumi Mataram, PSIM Yogyakarta. Rumor masuknya Adam Prizibek dalam list belanja PSIM Yogyakarta diungkap akun fanbase Persib Bandung, Instagram Newsroom Persib, Kamis 29 Januari 2026. Adam Prizibek dikaitkan dengan PSIM, jadi cadangan mati di Persib hanya mengemas 1 pertandingan kiper asal Wales ini berpotensi dilego ke PSIM, tulis akun tersebut. Kabar ini sontak mendapat beragam reaksi dari bobotoh, pendukung Persib Bandung. Sebagian setuju Adam Prizibek dipinjamkan agar dapat menit bermain. Diketahui, Adam Prizibek baru 1 kali dimainkan oleh Persib Bandung sejak datang pada 1 Juli 2025. Ia seolah menjadi camat atau cadangan mati, hingga julukan itu tersemat pada sosok asal Inggris itu. Di Persib, posisi Adam Prizibek kalah saing dengan Teja Paku Alam yang selalu menjadi pilihan utama. Bahkan saat Teja Paku Alam absen, Persib Bandung lebih memilih memainkan Fitrah Maulana, kiper lapis 3. Menarik dinantikan akankah skema transfer ini terrealisasi atau sebaliknya. Berita lainnya, Persib harus ekstra waspada. Persis Solo datangkan striker asal Ukraina. Persis Solo resmi memperkenalkan amunisi impor kelimanya pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Kali ini Laskar Sambernyawa merekrut striker asal Ukraina, Roman Papariga. Sebelum bergabung bersama Persis Solo, Roman terakhir kali bermain untuk FC Kizilkum, klub kasta tinggi Liga Uzbekistan. Dia direkrut untuk menambah ketajaman Laskar Sambernyawa pada putaran kedua.
Roman cukup menyadari tantangan besar yang dihadapinya bersama Persis. Tim asuhan Milomir Seslija tersebut tengah berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Dia pun berambisi untuk menyelamatkan Laskar Sambernyawa agar bertahan di kasta tertinggi. Saya tahu situasi klub di klasemen sedang tidak baik. Meskipun tak akan mudah, saya akan berjuang sekuat tenaga dan memberikan seluruh kemampuan saya, ujar Roman. Saya akan berusaha agar klub ini masih bertahan di kasta tertinggi liga ini. Saya tak sabar untuk segera bermain dan memenangkan banyak pertandingan bersama Persis. Lanjutnya, untuk sementara ini Laskar Sambernyawa masih tertahan di dasar klasemen dengan koleksi 10 poin dari 18 pertandingan. Roman menegaskan kesiapannya untuk berjuang agar tim asal Kota Bengawan ini meraih hasil yang lebih baik.